tepatnya 34 tahun yang lalu, saya bergabung dengan PKBI berawal dari ketertarikan saya sebagai peserta kursus Family Life Education yang diselenggarakan oleh PKBI DIY. Saat itu oleh almarhum Bapak Pandu Kusuma Hadi selaku Direktur Pelaksana Daerah, dan saya bergabung sebagai volunteer remaja yang sedang mengawal proyek Gria Remaja Bertanggung Jawab. PKBI meyakinkan pemerintah Indonesia bahwa perlu dan sangat penting melakukan kerja-kerja di bidang perlindungan perempuan, khususnya yang meninggal akibat terlalu sering melahirkan, hamil dengan jarak yang relatif dekat, dan kemudian juga kematian bayi yang cukup tinggi. Nah, satu situasi itu membuat pemerintah menjadi terbuka dan kemudian bersedia menerima program KB di Indonesia. Tidak berhenti sampai di situ, masih ingat dengan nyata bagaimana PKBI meyakinkan pentingnya pendidikan kesehatan reproduksi bagi remaja di awal-awal tahun 80-an misalnya, dan tidak sedikit juga risiko yang dihadapi oleh PKBI dengan isu yang dikawal ini. Oleh karena itu, rasanya cukup senang dan bangga manakala dulu informasi kesehatan reproduksi dan seksualitas ini dianggap sesuatu yang tabu, langka. Kini isu-isu kesehatan reproduksi dan seksual boleh dikata hampir dibincang di semua level, dan banyak sekali organisasi yang sudah kemudian mencoba mengawal tentang pemenuhan hak kesehatan reproduksi dan seksual ini. Lebih membanggakan lagi juga bahwa apa-apa yang dikerjakan PKBI sebagai pelopor, yang itu juga berhadapan dengan bagaimana meyakinkan masyarakat akan arti pentingnya sehat secara reproduksi dan seksual, yang itu juga akan berbincang tentang kesetaraan dan keadilan gender. Dan saya yakin ini bukan hal yang mudah, karena ini akan membongkar kultur yang selama ini dijalani oleh masyarakat Indonesia pada umumnya, dan tidak sedikit yang meyakini itu sebagai sebuah kebenaran. Masyarakat yang terpapar HIV ada di kelompok anak muda dan perempuan ibu rumah tangga. Sejak tahun 57 PKBI sudah menawarkan satu perlindungan, satu proteksi buat perempuan untuk tidak sekedar mengalami kehamilan yang itu tidak dikehendaki, tetapi juga terproteksi di dalam penularan penyakit menular seksual. Revolusi KB menjadi sangat penting karena selama ini penawaran-penawaran metode kontrasepsi lebih banyak ditujukan kepada perempuan. Revolusi KB mengajak agar partisipasi laki-laki bukan sekedar partisipasi semu, tetapi partisipasi yang konkret yang didasari atas kesadaran. Kesadaran laki-laki untuk berpartisipasi untuk melindungi perempuan tentu saja perlu ada support dan kemudian bisa dijadikan sebagai sebuah gerakan. Keadilan dan kesetaraan gender menjadi sangat penting untuk melihat bahwa revolusi KB memang menjadi satu langkah untuk mengembalikan mandat bahwa memang PKBI mempunyai tujuan melindungi perempuan. Dan tentu kita cukup berbangga dengan hadirnya PP 61 2014 tentang kesehatan reproduksi. Diakui atau tidak, satu langkah sudah serasa nafas ini lega, karena paling tidak di dalam PP ini dengan tegas dimunculkan bahwa laki-laki, dalam hal ini partner, pasangan, suami, bertanggung jawab terhadap kesehatan reproduksi perempuan, istri, yang bukan sekedar himbauan tetapi sudah dalam konteks wajib mencarikan, memenuhi, menjaga kesehatan reproduksi perempuan. Kehadiran PP 61 tentang kesehatan reproduksi tentu harus kita kawal sebaik mungkin agar kerja-kerja PKBI di bidang pemenuhan hak kesehatan reproduksi dan kesehatan seksual bisa terwujud dengan baik, dan tentu hasilnya akan mampu menurunkan angka kematian perempuan akibat proses reproduksi, mampu menurunkan angka kesakitan perempuan dan anak remaja tentang perilaku seksual yang tidak sehat.
ratusan organisasi remaja yang tersebar di seluruh Indonesia yang dikelola, yang didampingi oleh PKBI akan mempunyai satu misi visi yang lebih dekat dengan kebutuhan-kebutuhan remaja, dan berharap banyak dan sudah terbukti bahwa remaja-remaja sebetulnya mampu membangun kekuatan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Dengan membangun kualitas sumber daya manusia yang lebih sehat di dalam kebutuhan kesehatan reproduksi dan seksual, akan mampu menjawab persoalan-persoalan yang selama ini sering dirisaukan tentang perilaku seksual yang tidak sehat, tentang hal-hal yang selama ini dianggap negatif dan ternyata sebetulnya remaja mampu mengatasi jika kita bergabung dan berjejaring di dalam satu aliansi. Saya berkomitmen untuk menempatkan, mengajak dan menemani remaja betul-betul sebagai aktor perubahan. Dan remaja sudah saatnya ambil peran di dalam isu-isu kesehatan reproduksi dan seksualitas. Lebih dari 250 cabang telah berkarya. Merekalah yang sebetulnya lebih tahu tentang isu-isu dan persoalan-persoalan khususnya di bidang kesehatan reproduksi dan seksual yang lebih real. Cabang merupakan gudangnya pakar. Teman-teman daerah merupakan gudangnya pakar. Menurut saya sudah saatnya kepemimpinan PKBI berbasis dari cabang.